بسم الله الرحمن الرحيم سوف يعلمون أن نحن المسلمون القادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن. Baik, kemudian yang kedua atau yang ketiga, ciri tanda besar adalah semua tanda besar yang 10 itu bersifat extraordinary, keluar dari kelaziman. Keluar dari kelaziman hukum yang berlaku. Ya. Contohnya misalnya apa? Misalnya tulu isyamsi min magribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ini kan peristiwa yang keluar dari hukum yang selama ini berlaku. Sehingga nanti pada hari tersebut manusia akan tercengang menunggu-nunggu matahari terbit di timur, tiba-tiba dia muncul dari belakang, dari arah barat. Kagetlah semua manusia. Apalagi kata Nabi memang itu peristiwa yang besar, yaitu peristiwa tanda di langit bahwa pintu taubat sudah tertutup. Kalau ada orang mau bertaubat saat matahari sudah terbit dari barat, terlambat dia, nggak diterima taubatnya. Atau contoh lain, tanda besar yang juga extraordinary, semua tanda besar extraordinary. Dabatul ard, binatang melata keluar dari perut bumi, itu kan tanda yang luar biasa. Yang dalam Al-Quran dikatakan kalau muncul binatang melata itu, dia akan diizinkan Allah berbicara dengan manusia. Bayangkan, dia akan bawa tongkat Nabi Musa alaihissalam, dia akan bawa cincinnya Nabi Sulaiman alaihissalam, dia akan kasih tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kalau dia ketemu orang beriman, maka orang beriman itu dibuat cemerlang wajahnya, bersinar wajahnya, bercahaya wajahnya. Tapi kalau dia ketemu orang kafir, dia akan kasih stempel di hidungnya. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, bila binatang melata ini sudah keluar dari perut bumi, umatku masih hidup, maka umatku makan satu meja makan, tahu dengan calon penghuni surgakah atau dengan calon penghuni nerakakah dari wajahnya saja. Gitu. Ya. Jadi ini peristiwa yang keluar dari kelaziman. Apalagi Dajjal. Ya, Dajjal ini peristiwa yang keluar dari kelaziman. Dia manusia, tapi manusia yang unik sekali. Karena apa? Dia punya 1001 tipu daya. Ya. Dia bisa dengan tangannya menunjuk ke langit, dia katakan, Omtir, hei langit turunkan hujan, turun hujan. Dia bisa perintahkan bumi, hei bumi keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, keluar tumbuh-tumbuhannya. Ya. Dia bisa menggergaji orang dibelah jadi dua, ya kan? Mati orang itu berdarah-darah, dia jalan di antara dua potong tubuhnya, kemudian dengan satu perintah, berdirilah, nyambung lagi, berdiri lagi orang itu. Ya. Semua itu tentu dia lakukan dengan izin Allah Ta'ala. Nah jadi Dajjal ini keluar dari kelaziman kalau dia sudah muncul. Makanya kita menghadapi Dajjal, diajarkan oleh Nabi SAW, jangan mengandalkan apa-apa kecuali zikrullah, mengingat Allah. Nggak bisa kita menghadapi Dajjal dengan mengandalkan otak kita, mengandalkan fisik kita, nggak bisa. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kata Nabi, man hafidhu asyra ayatin min awwali suratul kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari suratul kahfi, niscaya dia akan terlindungi dari fitnah dajjal. Gitu. Sudah pada hafal belum ibu-ibu surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10? Alhamdulillah, ya. Yang belum hafal tolong segera hafalkan. Karena jadwal kemunculan Dajjal kayaknya sudah nggak lama lagi, gitu. Ya. Dajjal ini muncul nggak lama lagi. Dan kita sekarang, walaupun Dajjalnya belum ada, sudah merasakan aneka fitnah yang kelasnya sudah mirip kayak kelas Dajjal. Makanya seorang Muslim dari Inggris, namanya Ahmad Thompson, sampai mengatakan bahwa kondisi peradaban dunia hari ini, dunia modern sekarang ini, ya, layaknya sebuah sistem Dajjal. Dajjalnya belum nongol, tapi sistemnya sudah berdiri. Hari ini kita harus menjalani sebuah sistem yang bukan sistem nabawi, bukan sistem rabbani, bukan sistem islami, tetapi sistem Dajjal. Ya. Yang seluruh aspek hidupnya, ipol, eksos, but, mil, pen, kum. Pernah belajar kewiraan enggak? Ya, dulu saya waktu kuliah kewiraan,
Ingat betul itu, udah kayak mantra gitu. Dosennya mengajarkan. Kewiraan adalah pelajaran yang mencakup IPOL, Eksos, But, Mil, Penkum. Ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, pertahanan, keamanan, kan gitu. Ya. Nah, jadi sistem Dajjal hari ini adalah sebuah sistem yang penetrasinya IPOL, Eksos, But, Mil, Penkum. Gitu. Jadi nilai-nilai Dajjal di bidang ideologi disebarluaskan, nilai Dajjal di bidang politik disebarluaskan, nilai Dajjal di bidang ekonomi disebarluaskan, sosial, budaya, pendidikan, militer, pertahanan, keamanan, ya. Pendek kata, semualah aspek hidup sekarang ini sudah diwarnai dengan Dajjalic values, ya, nilai-nilai Dajjal. Makanya kalau kita nggak membentengi diri dan keluarga kita dengan nilai-nilai tauhid, la ilaha illallah yang lengkap, al-wala wal bara'nya, niscaya kita akan tergulung oleh sistem Dajjal ini. Sadar tidak sadar, jangan-jangan kita menjadi bagian dari junudud Dajjal, prajurit-prajuritnya Dajjal. Nauzubillahi min dzalik. Padahal kita mau jadi junudullah, kan, tentara-tentara Allah. Dan tidak gampang hidup dalam sebuah sistem Dajjal, tapi ingin jadi tentara Allah, ya sulitnya luar biasa. Cuman sekalipun dia sulit, bukan berarti nggak mungkin. Tinggal bagaimana kita terus-menerus saling ingat mengingatkan sesama tentara Allah untuk sabar di atas kebenaran. Baik, saudaraku rahimakumullah. Kembali kepada hadis yang awal tadi, hadis Jibril. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada malaikat Jibril sewaktu ditanya, "Apa sih tanda kiamat sudah dekat?" Nabi menjawab, "Wa antaral hufatal auratal ala ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan." Kiamat sudah dekat apabila kamu melihat orang yang tidak beralas kaki alias nyeker, telanjang dada, miskin, penggembala domba atau kambing, namun berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Sahabat Abu Hurairah di hadis yang lain, sewaktu Nabi menyebut ciri ini, tanda ini, langsung bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud orang-orang yang punya ciri seperti itu?" Kata Nabi, "Humul Arab," mereka bangsa Arab. Ya. Jadi kesimpulannya, kiamat itu sudah dekat kalau bangsa Arab sudah terlibat dalam perlombaan membangun gedung-gedung tinggi. Ya. Ada yang protes, ada yang bilang, "Ustadz, bangsa Arab kan gak miskin, bangsa Arab kan gak nyeker, bangsa Arab kan gak telanjang dada, bangsa Arab kan gak penggembala domba." Anda gak tahu sejarah. Kalau Anda bertanya begitu, Anda nggak tahu sejarah. Bangsa Arab tuh baru kaya tuh sekarang. Hanya beberapa puluh tahun yang lalu, mereka masih kaya begini. Mereka menjadi OKB, orang kaya baru, semenjak ketemu apa? Ketemu apa? Minyak, ya, petrodolar. Tiba-tiba mereka menjadi kaya. Tahun 2009, alhamdulillah, kami dengan izin Allah pernah diundang dakwah ke Qatar. Qatar itu salah satu negeri di semenanjung Arab, ya, Jazirah Arab, ya. Budayanya, ya, masyarakatnya mirip sekali dengan masyarakat Saudi, masyarakat Yaman, masyarakat Oman, ya kan, ya, namanya sama-sama Jazirah Arab, ya kan. Nah, sampai hari ini, sampai 2009 waktu saya berkunjung ke sana, yang namanya penggembala onta orang Qatar itu masih ada. Cuma bedanya, sekarang mereka menggembala ontaknya naik Land Cruiser. Tahu Land Cruiser? Ya, mobil Toyota yang gede, lebih gede dari Fortuner. Ya. Dan perlu Anda ketahui di Qatar hari ini, ya, Land Cruiser itu jumlahnya kayak di Indonesia Avanza. Avanza banyak kan di Indonesia? Banyak, ya, kayak kacang goreng kan? Nah, di sana itu Land Cruiser yang kayak kacang goreng. Nah, jadi para penggembala domba tuh mereka menggembala domba naik Land Cruiser. Begitu jam istirahat, sesama penggembala domba ngumpul, turun dari mobilnya, main bola di padang pasir. Nyeker, Pak. Nyeker, Bu. Ya kan, kadang-kadang ada yang telanjang dada gitu. Ya kayak dulu lagi kan? Gitu. Ini memang budaya mereka dari dulu. Gitu. Gak ada yang berbeda sebenarnya. Nah, hari ini gedung-gedung tertinggi di dunia semuanya di Arab. Ya, gedung tertinggi nomor 1 di dunia 828 meter namanya Burj Khalifa, adanya di Dubai, Arab. Gedung kedua tertinggi memang bukan di Arab, di China 632 meter namanya Shanghai Tower di China.
Tapi gedung ketiga tertinggi dunia 601 meter namanya Mecca Clock Royal Tower, adanya di kota Mekah, Arab. Bahkan sampai sedang kita berbicara sekarang ini ada proyek ambisius ingin mengalahkan ketinggian Burj Khalifa. Pemilik gedung ini, proyek ini punya ambisi bikin gedung tingginya 1 kilometer Pak, 1000 meter. Dan proyeknya sudah berjalan sekian tahun. Targetnya tahun ini selesai. Qadarullah, dimundurkan lagi. Targetnya menjadi 2020 nanti baru selesai. Saking tingginya rencana gedung itu. Ya. Kalau Anda lihat gedung ini maketnya, maka lantai-lantai atasnya rencananya melewati awan nanti. Namanya Kingdom Tower, adanya di kota Jeddah, Arab. Ya. Pemilik proyek ini orang terkaya setimur tengah namanya Walid bin Tolal. Ya. Bagian dari keluarga kerajaan Arab Saudi. Nah, yang lebih mencengangkan lagi Pak, ini belum kelar. Ada lagi yang mau bikin gedung lebih tinggi dari ini. Rencananya 1152 meter. Jadi 1 kilometer plus. Nama gedungnya belum disebut. Maketnya sudah dibuat. Lokasi kota di mana dia akan berdiri sudah ditetapkan. Di mana? Di kota Basrah, Irak Selatan. Bentuknya kayak gini, ketinggiannya 1152 meter. Arab. Ya. Berarti kesimpulannya, saudaraku rahimakumullah, ahlan wa sahlan bil waqi'. Welcome to reality. Selamat datang kepada kenyataan bahwa Anda, saya, kita semua yang duduk di sini adalah bahagian dari umat akhir zaman yang sedang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa bangsa Arab sedang berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Yang maknanya apa? Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Tahukah engkau Muhammad, boleh jadi kiamat sudah dekat. Ya, surat Al-Ahzab ayat 63. Ayat ini turun 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu, 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, apa 1400 tahun yang lalu? 15 abad yang lalu ayat ini turun. Dan ketahuilah waktu ayat ini turun, para sahabat benar-benar meyakini kiamat itu sudah dekat. Ya. Nah, kalau para sahabat dulu demikian, mentalitasnya mensikapi as-sa'ah, kita yang hidup sekarang pantasnya lebih serius apa lebih santai Bapak dan Ibu? Ya lebih serius lah. Karena jarum jam berputar ke depan. Nggak mungkin berputar ke belakang. Nggak mungkin kiamat makin jauh. Tidak mungkin. Dia pasti semakin dekat. Gitu. Baik, karenanya para pengamat akhir zaman berpandangan kondisi dunia modern dewasa ini praktis hampir semua tanda-tanda kecil yang begitu banyak sudah bermunculan dan kita patut khawatir sekarang kita sudah berada di ambang menjelang munculnya alamatul kubra, tanda-tanda besar. Ya. Sebagai gambaran saja, di antara tanda-tanda kecil apa yang sudah muncul? Ya, diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah terjadi, kematian Nabi Muhammad SAW sudah terjadi. Ya taqarrabu zaman terasa ringkas, maksudnya waktu terasa cepat berlalu. Anda sholat Jumat ketemu teman bilang kayaknya baru kemarin, ini sholat Jumat udah sholat Jumat lagi nih sekarang. Anda kemarin sholat Idul Adha, ya, ketemu teman bilang kayaknya baru kemarin sholat hari raya, sekarang udah sholat hari raya lagi. Ya. Kemudian apa lagi? Yang kusul amal soleh berkurang, amal jahat makin ramai. Kemudian yulkisyuh, kebakhilan merajalela. Tahu kebakhilan ya? Sifat pelit, merajalela, sementara kedermawanan semakin langka. Ya. Yatabahan nasu fil masajid, orang bermegah-megahan dalam membangun masjid. Gitu. Orang bermegah-megahan membangun masjid. Bahkan di hadis yang lain, sambil orang masuk ke masjid nggak dapat hidayah. Ya. Ya, idealnya sudah dibangun megah kayak gini, ada hidayah pula dalamnya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Masjid Trans Studio termasuk yang dikecualikan. Gitu. Kemudian apalagi kata Nabi, yuksirul haraj, banyak al-haraj, pembunuhan. Hari ini setiap hari kita nonton berita ada saja berita pembunuhan. Ya. Kemudian tuksiruz zalazil, banyak gempa terjadi. Ya. Dan semakin dekat kemunculan Al-Mahdi, gempa akan semakin banyak. Dan sekarang gempa sudah sering sekali, Pak. Sampai saya masang aplikasi USGS di sini. Tetapi saya hanya masang yang pakai alarmnya itu untuk yang skala Richter 6 ke atas. Kalau yang 6 ke bawah saya nggak dengerin lagi, karena kalau nggak bunyi terus, Pak.
Tapi yang 6 ke atas pun belakangan ini sudah sering sekali, Pak. Ya. Dan rata-rata di Ring of Fire semua. Ring of Fire itu wilayah yang mengelilingi Samudra Pasifik. Termasuk wilayah kita. Kita ini Ring of Fire. Ya, Alaska, California, ya kan? Peru, ya kan? Amerika Selatan ini Ring of Fire semua nih. Jepang, ya kan? China, ya kan? Ini Ring of Fire semua. Gempa banyak sekali terjadi. Kemudian apa lagi? Ya. Waktu minal khain wa khuwinal amin. Pengkhianat dipercaya, diangkat jadi pemimpin. Sebaliknya orang yang amanah dikhianati. Ya. Ini kan kejadian di zaman kita sekarang. Ya. Kemudian apa lagi? Zuhurul qalam, tersebarnya pena. Di mana-mana orang sibuk nulis. Dan alat tulis hari ini adalah ini, Pak. Di mana-mana orang nulis kan sekarang. Naik ojek nulis. Naik angkot nulis. Nyopir nulis begitu lampu merah. Ya kan? Ngirim WhatsApp, ya, masang status di Facebook, ya kan? Ini alat tulis nih. Tersebarnya pena, ya. Kemudian tataqarrabul aswaq, pasar-pasar berdekatan, ya, mall, plaza, hypermart itu yang gede-gede berdekatan. Yang kecil-kecil Alfamart, Indomart 212, Alfamart, Indomart 212, Alfamart, Indomart 212. Ya, bermunculan pasar-pasar kecil. Apalagi? Ya. Yurfa'ul ilm, diangkatnya ilmu. Ingat, ilmu di sini ilmu din, ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran. Itu diangkat. Kalau ilmu tentang keduniaan mah rame hari ini. Tapi ilmu tentang agama diangkat. Secara informasi keagamaan sekarang ini gampang diaksesnya. Tetapi mencari orang yang bisa menguraikan dengan baik dan benar ilmu agama ini makin sulit. Di dalam komputer kita saja bisa ada puluhan ribu hadis, ya kan? Tetapi yang bisa menerangkan dengan baik dan benar makin sulit mencarinya. Kemudian apalagi kata Nabi, ya, yusbatul jahal, sementara kebodohan merebak. Dan kebodohan di sini bukan kebodohan ilmu dunia, Pak. Kebodohan tentang din, tentang al-ilmu anil haq, ilmu tentang kebenaran. Makin sulit mencari orang yang benar-benar cerdas mengenai ad-din, mengenai ilmu anil haq ini, ilmu tentang kebenaran ini. Ada orang cerdas, menguasai ilmu hadis, menguasai ini, giliran masalah kepemimpinan ngaco, gitu. Pemimpin udah jelas ngaco, dibilang ulil amri, gitu. Kudu ditaati, nggak boleh diprotes, protes khawarij langsung, gitu, ya kan? Aduh, gimana nih ceritanya, gitu. Kalau ilmu lainnya sih, masya Allah kita dengerin dari dia, kok kayaknya dalam banget nih orang, gitu kan? Begitu udah bab ketaatan, aduh, gitu. Ajib. Kemudian syuribatil khumur, diminumnya khamar, ya, minuman khamar dengan mudahnya ditemukan. Bahkan yang berikutnya nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun, wanita berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Mereka bergoyang dan membuat orang lain ikut bergoyang, baik goyang iman maupun goyang fisik. Ya. Makanya kita, para kepala keluarga ini harus memastikan anak istri kita, ya, anak perempuan kita, istri kita, di depan laki-laki yang bukan mahramnya menutup aurat, ya. Jangan menjadi bahagian, keluarga kita ini jangan menjadi bagian dari fenomena tanda-tanda akhir zaman yang jelek ini, gitu. Karena jenis dosa wanita memperlihatkan auratnya ini adalah jenis dosa jariyah, ya. Dia bukan dosa untuk wanita itu saja, kan, tetapi dia kemana-mana keluar rumah, ya kan, semua laki-laki yang bukan muhrimnya ngelihat dia menjadi berdosa karena satu orang ini. Gitu. Maka kalau kita mengajarkan anak perempuan kita, mengajarkan istri kita untuk memiliki sifat haya, rasa malu, menutup aurat, ya kan, maka kita menyelamatkan sekian banyak laki-laki yang bukan mahramnya di luar sana, bahkan di rumah kalau jadi tamu. Gitu. Baik, kemudian apa lagi? Wa yazharuz zina, praktek perzinahan dilakukan terang-terangan. Ya, hari ini orang berzina pas sengaja merekam perbuatan zinanya, diupload ke internet. Nauzubillahi min dzalik. Terus apa lagi? La yubalil mar'u ma akhadha minhu am minal halali am minal harami. Seseorang sudah enggak peduli lagi apakah sumber nafkahnya halal atau haram, ya. Tolong ya para bapak-bapak, pastikan Anda itu tidak bawa pulang kepada anak istri Anda selain nafkah yang halal, ya. Dulu para pendahulu kita, salafun as-salihin, itu kalau mau keluar rumah pagi-pagi, istrinya nganter sampai pintu depan seraya berkata, ya zauji, wahai suamiku, ala barokatillah, semoga Allah berkahi engkau mencari nafkah untuk anak istrimu. Tapi tolong diingat,
innana nasbiru 'alal ju'i walakinnana lan nasbiru 'alan nar. Kami anak istrimu sabar menghadapi lapar dan haus. Namun kami nggak akan sabar kalau harus menghadapi api neraka. Artinya, Bang, bawa pulang yang halal aja, Bang. Sekalipun sedikit. Sehingga kita harus terpaksa puasalah kurang gitu. Daripada bawa pulang yang banyak, tetapi semuanya jadi umpan api neraka. Masya Allah. Itu yang hebat lakinya apa perempuannya tuh? Hah? Lakinya ngedidik perempuannya bisa begitu. Gitu. Nggak mungkin perempuan bisa begitu kalau bukan karena didikan suaminya. Nah, makanya para suami belajarlah dari kisah-kisah para pendahulu kita. Ya kan? Mau punya istri yang solehah, ya kita sendiri harus tunjukkan kepada dia bahwa kita mengajarkan ya kebenaran kepada dia. Gitu.